warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal, amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh bini sesepuh, para masyayikh, para asatidz wal asatidzah, jamaah rutinan malam Rabu, semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dilapangkan rizkinya, dimudahkan seluruh urusannya, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniyah, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melangkahkan kedua kaki di dalam majelis yang penuh dengan barokah ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang telah mengajarkan agama Islam, Nabi yang telah mengajarkan akidah yang benar, Nabi yang telah mengajarkan akhlakul karimah, Nabi yang telah mengajarkan jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan menghatamkan satu kitab yang berjudul Al-Qaulul Yaqin fi ma yanfa' amwatunal muslimin. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab ini dan insyaallah akan diselesaikan malam hari ini juga, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita cepat dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Monggo sareng-sareng. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqaddhamin. Ya
والفارقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Yaqin. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan tentang makna hadis Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surah Yasin atas orang-orang muslim yang telah meninggal dunia di antara kalian. Terus apa yang dimaksud dengan hadis itu? Apakah yang dimaksud niku ketika orang muslim sedang sakaratul maut dibacakan surah Yasin, apakah sudah meninggal dunia? Nah, di sini kita jelaskan. Qala al-muallif rahimahullah wa man qala minal ulama innal murada bil hadis al-muhdar la yamna'una min qira'atil qur'ani ba'dal maut kama marra sabiqan naqlul ijma'i ala hadza wa innama muraduhum bayanul muradi min kalimati mautakum fi hadzal hadis. Nah, jadi tentang makna hadis tersebut ada dua ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ketika orang muslim yang sudah meninggal dunia maka hendaknya dibacakan surah Yasin. Ada sebagian ulama berpendapat yang dimaksud hadis niku adalah ketika orang muslim sedang sakaratul maut lalu kemudian dibacakan surah Yasin. Nah, ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud hadis niku adalah orang yang sedang sakaratul maut maka dianjurkan dibacakan surah Yasin. Ulama ini tidak berarti berpendapat bahwasannya dilarang untuk membaca Al-Quran selain surah Yasin setelah meninggal dunia, seperti keterangan yang sudah lewat tentang kesepakatan ulama dalam hal tersebut. Namun ulama itu sedang menjelaskan makna hadis kalimah mautakum. Jadi yang dimaksud mautakum niku orang yang sedang sakaratul maut, bukan orang yang sudah meninggal dunia. Gitu. Tapi ini hanya sekedar menjelaskan makna hadis atau kalimah mautakum. Qala al-faqihul Hanbali Muhammad Syamsuddin al-Manbaji ba'da dzikrihi hadits Maqil ibni Yasar wa fihi dalilun ala wusulil qira'ati ila al-mayyit fa innahu sallallahu alaihi wasallam amarna an naqra'aha ala mautana wa amru fi hadzal makan amru irsal la yajuzu an ya'ra an faidah wala faidata li 'abdin ba'da mautihi a'zam min ats-tsawab fa inna na'lamu yaqinan annal mayyit min ahwajin nasi ila ma yuqarribuhu min rahmatillah wa yuba'iduhu min azabillah wa qad imtana 'alaihi dzalika ba'da mautihi bi fi'li nafsihi fama baqiya yahsulu lahu dzalika illa bi fi'li ghairihi wal husulu huwa ats-tsawabul mutarattab 'ala al-qira'ah wallahu a'lam. Ada seorang ulama ahli fikih yang bermadzhab Hambali yang bernama Muhammad Syamsuddin Al-Manbaji.
beliau berpendapat setelah beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Makil ibni Yasar, Muhammad Syamsuddin menjelaskan bahwa hadis tersebut menjadi dalil untuk ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu, Kanjeng Nabi memerintahkan kepada kita untuk membacakan surah Yasin kepada orang-orang muslim yang telah meninggal dunia. Dan perintahnya Nabi ini adalah perintah anjuran, yang tidak mungkin Kanjeng Nabi memerintahkan sesuatu tanpa ada faidahnya. Gimana? Masa Kanjeng Nabi merintah kongkon maca Al-Quran marang wong wis ninggal dunia ora ana faidahe? Ya ora mungkin. Lah terus apa faidahnya? Faidahnya adalah si mayit memperoleh manfaat pahala bacaan surah Yasin yang dibacakan oleh orang lain. Terus kemudian apa yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh manusia yang sudah meninggal dunia? Apakah harta? Tidak. Kita tahu secara yakin bahwa yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia adalah apa? Sesuatu yang mendekatkan kepada Allah, tentang rahmatnya Allah, sesuatu yang bisa menjauhkan, ya, terhindar dari siksaan Allah. Sedangkan orang yang sudah meninggal dunia itu tidak ada jalan untuk memperoleh pahala karena sudah meninggal dunia. Karena orang yang sudah meninggal dunia sudah tidak ada kesempatan lagi untuk beramal baik. Lalu bagaimana supaya orang yang sudah meninggal dunia ini tetap mendapatkan rahmat Allah, tetap mendapatkan pahala, tetap mendapatkan sesuatu yang bisa menjaga dari siksaan api neraka? Yaitu dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang lain, di mana diniatkan pahalanya diberikan kepada mayit. Ya, jelas? Fa in qila ma ma'na qoulihi ta'ala wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ada kelompok yang mengatakan ya pahala enggak bakal ya sampai kepada mayit. Jadi pahala orang yang dimiliki oleh orang lain tidak bisa berpindah kepada orang yang sudah meninggal dunia, gitu kan? Dengan dasar apa katanya? Dengan dasar ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kata mereka, ayat ini kan jelas bahwa manusia itu tidak dapat memperoleh pahala kecuali dengan apa yang dia lakukan. Kata mereka seperti itu. Jadi tidak bisa mengirimkan pahala kepada orang lain. Karena ayat ini menjelaskan kalau orang itu ingin dapat pahala ya berarti mengamalkan amal soleh. Gue sing ngomong jarene ora sampainya pahala kepada mayit. Nah, keprimen kita jawabnya? Kita jawab, fal jawabu anna hadhil ayata la tunfi intifa'ar rajuli bi sa'yi ghairihi wa inna ma nafat milka ghairi sa'yihi wa amma sa'yu ghairihi fa huwa milkun li sa'ihi fa in sha'a yabdhuluhu li ghairihi wa in sha'a yubqihi li nafsihi wa huwa subhanahu wa ta'ala lam yaqul innahu lam yantafi' illa ma sa'a. Wa umumul ayat makhsusun bima marra dzikruhu min shadaqatin wa hajjin 'alal mayyit wa du'ain wa nahwi dzalika lima taqaddama minal adillah. Maka kita jawab bahwa ayat niku tidak menjelaskan tentang mentiadakan manfaat yang didapat oleh orang lain kemudian diberikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi ayat niku yang ditiadakan adalah tentang kepemilikan pahala. Jadi wong
ora bakal oli pahala kecuali dilakoni. Ada orang ingin mendapatkan pahala sholat, berarti kudu nglakoni sholat. Ana wong pengen oli pahala sedekah, ya kudune sedekah. Masa wong sing ora sedekah oli pahala sedekah? Dalam kepemilikan. Tapi bukan berarti ayat itu melarang dan menjelaskan tidak sampainya pahala kepada orang lain. Semisal ada orang sedekah terus kemudian pahalanya diniatkan kepada orang lain yang sudah meninggal dunia semisal, ya berarti pahalanya sampai dan tidak berlawanan dengan ayat niki. Karena ayat niki secara makna itu masih umum, terus kemudian ditertentukan atau dikecualikan dengan apa? Dengan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwasannya orang yang sedekah diniatkan untuk orang lain sampai. Orang yang haji niatnya hajinya untuk orang lain pahalanya sampai. Doa yang niatnya untuk orang lain juga sampai, seperti keterangan yang sudah lewat. Faqad dzakara al-Hafidz al-Murtadha az-Zabidi fil Ittihaf an al-Hafidz as-Suyuti aqwal al-ulama fi hadhihi al-ayah wa minha annahu khassatun biqaumi Ibrahim wa Musa alaihi assalam fa amma hadhihi al-ummah falaha ma sa'at wa ma su'iya laha qala huwa Ikrimah wa minha anna al-murada bil insan huna huwa al-kafir fa amma al-mu'min falahu ma sa'a wa ma su'iya lahu qala ar-Rabi' ibn Anas wa minha laysa lil insan illa ma sa'a min tariqil adli fa amma min babil fadli fa jaizun an yazidahu Allah ma sya'a qala Husain bin Fadl. Intaha thumma naqla az-Zabidi 'an Ibn al-Qattan 'iddata aqwalin lil mufassirin fil ayah wa minhum man qala lam yanfi fil ayati intifa'ur rajul bi sa'i ghairihi lah wa inna ma nafa 'amaluhu bi sa'i ghairihi wa bainal amrayni farqun. Thumma qala Ibn al-Qattan was-sahih min al-ajwibah anna qawlahu ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a 'amun makhsusun lima taqaddama min al-adillah wa kadza wa la tudzawna illa ma kuntum ta'malun wa kadza idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Intaha. Niki Ibu nyong emen oli barokah kitab ya tak waca kabeh ya, tapi sing tak terangna hanya sekilas-sekilasnya saja. Jadi dari tadi yang kula baca niku ya, niku keterangannya luas banget. Bahwa ayat niku ada beberapa pendapat. Ya, cuma nggak saya sebutkan semua pendapatnya, tapi intinya di antara pendapat ya ulama tentang penjelasan ayat niku adalah bahwa yang dimaksud ayat niku tentang kepemilikan pahala. Jadi bukan menjelaskan tentang mentiadakan ya sampainya pahala kepada orang lain. Ya, bukan sedang menjelaskan bahwasannya kalau ada orang lain melakukan pahala terus kemudian diniatkan kepada keluarganya semisal, itu tidak sampai, tidak menjelaskan ngoten niku. Ya, tidak berlawanan dengan hadis-hadis yang lain. Justru ayat ini sedang menjelaskan tentang nopo kepemilikan pahala. Tapi bukan berarti maknanya adalah mentiadakan sampainya ke pahala yang diberikan kepada orang lain. Kowe ngoten niku. Mohon. Wa fi fatawa al-Hafidz Ibnu Shalah mas'alah fi qoulihi ta'ala laisa lil insani illa ma sa'a. Wa qad thabata anna a'mal al-abdan la tantaqil wa qad warada 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insanu inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalathatin shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Nah, terus kemudian ada hadis yang menjelaskan tentang penguatan keterangan sebelumnya. Hadis niki maknanya adalah ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, maka apa? Maka tidak ada kesempatan lagi untuk beramal supaya memperoleh pahala. Kecuali jalurnya ada 3. Pertama adalah wakaf. Shadaqah jariyah di sini artinya apa? Wakaf. Kecuali ada orang yang mewakafkan sesuatu, terus kemudian orang yang mewakafkan ini telah meninggal dunia, maka amal jariyah menjadi amal jariyah. Tapi wakafnya
Sing apik mau masjid, mau madrasah, terus kemudian untuk pondok, terus kemudian untuk anak ya yatim, wis macam-macam. Sing apik sing go ibadah. Ya, maka apa? Pahalanya itu akan selalu mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nyong ngajar ilmu agama panjenengan lakoni, nyong meninggal dunia tetap ngalir pahalanya. Panjenengan terus kok ngajarna ilmu sing ngerti, ya kan? Diajarna marang keluargane, jenengan meninggal dunia terus kemudian ilmu itu diamalkan dan disebarluaskan lagi, ngalir terus pahalanya. Ya, sing nomor 3 adalah anak yang soleh yang mendoakan kepada dua orang tuanya. Nah, ini juga menjadi pahala yang selalu mengalir. Wa qadih tulifa fil Qur'an hal yasilu ilal mayyit am la kaifa yakunu ad-du'a yasilu ilaihi wal Qur'anu afdal. Ajaba radhiyallahu anhu hadza wa qad tulifa fihi wa ahlul khairi wajadul barakah fi mawasilil amwat fil Qur'an wa laysa al-ikhtilaf fi hadhihi al-masalah kal ikhtilaf fil usul bal hiya min masalil furu' wa laysa nasul ayatil mazkura dalan ala dhalli qawli man qala innahu yasil fa innal murada annahu la haqqa lah wa la jazaa illa fi ma sa'a fala yadkhulu fi ma yatabarra alayhi al-ghair min qira'atin aw du'a fa innahu la haqqa lahu fi dhalika wa la mujazaa wa inna ma a'tahu iyyahu al-ghair tabarru'an wa kadzalika al-hadits la yadullu ala budlani qawli fa innahu fi 'amalihi wa hadza min 'amali ghairihi. Takwa cabai di situ ya Bu ya. Qulna wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu rawahu Muslim fa fihi nafyu istimrar al-'amal at-taklifi alladhi yatajaddad bihi lil mayyit thawabun amma ay yantafi al-mayyit bi'amal ghairi falaysa mamnu'an bidalili anna al-mayyit yantafi bi du'a'i ghairihi was-sadaqa anhu walau min ghairi waladihi fakadzalika yantafi'ul mayyit bi du'a'i qari'il Qur'an idza qala Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu ila fulan bi idznillah. Niki kan pun dijelasaken nggih. Qala an-Nawawi fi syarh sahih Muslim qala ulama makna al-hadits anna 'amal al-mayyit yanqati'u bi mautihi wa yanqati'u tajaddudu thawabi lahu illa fi hadhihi al-ashya' ats-thalatha li qawlihi kana sababaha fa innal walada min kasbihi wa kadzalika al-'ilmu alladhi khalafahu min ta'limin aw tasnifin wa kadzalika as-sadaqah al-jariyah wa hiya al-waqfu. Niki tabarukan kitab jenenge Bu. Karena yang saya baca itu sebenarnya sudah dijelaskan yang sebelumnya, tapi ada beberapa tambahan sing bagi kula nggo panjenengan nggak harus tahu gitu ya bagi kula. Tapi keterangan pokoknya sudah kula jelaskan. Lah sekarang niki faidatun jalilah, niki terakhir ya, bab terakhirnya. Ibu-ibu yang saya hormati, bahwa keselamatan seseorang itu tergantung akidahnya. Ya, keselamatan seseorang itu tergantung akidahnya. Jika meninggal dunia berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jaminannya adalah surga. Jika meninggal dunia tidak membawa akidah yang benar, maka jaminannya adalah neraka. Maka walaupun kita niki menjelaskan tentang masalah kematian, juga tidak terlepas dengan penjelasan ilmu yang paling utama, yaitu ilmu akidah. Nah niki faidatun jalilah, ada sebuah faidah yang agung. Ajma'al muslimuna ala anna Allah ta'ala mutakallimun bi kalamin wahidin qadimin azaliyyin abadiyyin laysa biharfin wala sautin wala lughah la yusbihu kalamal khalqi. Para ulama seluruh dunia dari generasi ke generasi, dari dulu ya, pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, hingga sampai ulama yang sampai sekarang ini dan seluruh umat muslimin sepakat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat kalam. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat kalam. Ya, berfirman. Nah, kalamnya Allah, firmannya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Firmannya Allah ya
tidak berbilang-bilang. Firman-Nya Allah tidak ada permulaannya dan juga abadi selamanya. Firman-Nya Allah laisa biharfin, tidak, ya, firman-Nya Allah tidak berupa huruf. Firman-Nya Allah tidak berupa suara. Firman-Nya Allah tidak berupa bahasa. Firman-Nya Allah tidak serupa dengan kalamnya makhluk. Kalau kita manusia itu kalau bicara butuh mulut. Manusia butuh lidah kalau berbicara. Butuh namanya huruf, bersuara dan berbahasa. Adapun kalamnya Allah tidak berbahasa dan tidak bersuara. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa huwa min asatin ulama salaf. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau adalah tokoh besar ya di kalangan ulama salaf. Fi kitabi Al-Fiqhul Akbar, dalam kitabnya yang berjudul Al-Fiqhul Akbar, beliau menjelaskan wa yatakallamu la ka kalamina wa nahnu natakallamu bil alati wal huruf wallahu yatakallamu bila alati wala huruf. Nah niki. Jadi Al-Imam Abu Hanifah ngendika Allah berfirman, firman-Nya Allah, kalamnya Allah itu tidak sama dengan kalamnya manusia. Manusia atau kita ketika berbicara membutuhkan alat, membutuhkan huruf, sedangkan Allah kalamnya tidak butuh alat dan juga tidak butuh huruf. Wa dhahabal ulama'u fi tafsir qawlihi ta'ala fi surati Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Terus kemudian ini, terus makna ayat innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun pripun? Kan ada sebagian orang mengatakan gini, jika Allah berkehendak maka Allah berbicara kun fayakun gitu. Kun. Kan ada orang yang seperti itu. Maka kita jawab di sini madhhabain. Di sini ada dua pendapat. Qala al-Imam Abu Mansur al-Maturidi innahu ibaratun an sur'atil ijad wa takwinihi 'inda ta'alluqi iradatihi bila tarahin wala ta'azzurin. Jadi makna ayat ayyaqula lahu kun fayakun adalah sebagai ungkapan betapa cepatnya penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu yang Allah kehendaki tanpa mundur dan tanpa terbatalkan. Sebagaimana orang itu kalau mengucap kun, cepat napa mboten? Cepat. Allah menciptakan sesuatu, Allah menghendaki sesuatu untuk diwujudkan, maka apa? Dengan cepatnya Allah mewujudkan tersebut, sesuatu tersebut tanpa mundur, tanpa ditunda-tunda, sesuai dengan kehendak Allah. Itu makna daripada ayat kun fayakun. Jadi kudu setiap Allah kali menciptakan Allah berbicara kun. Boten. Karena apa? Karena firman-Nya Allah berbeda dengan makhluk. Ya. Wa qala al-Baihaqi al-Asy'ari ibaratun an hukmillah al-azali biwujudi syai' fayahdutsu al-murad lahu ta'ala fi waqtihi alladhi sya'a wa 'alima hudutsahu fihi. Wa laysa al-ma'na anna Allah yakhluqul asya' ba'da an-nutqi bil kafi wan nun. Jadi bukanlah makna ayat kun fayakun niku ketika Allah menciptakan sesuatu Allah berbicara dulu kun. Fa hadza mustahilun 'ala Allah ta'ala. Ini mustahil bagi Allah. Li'anna nutqa bil kafi wan nun min sifatina, karena berbicara berupa huruf kaf dan nun ini termasuk sifatnya makhluk, karena makhluk itu kalau berbicara pasti berupa huruf wa huma harfani arabiyani, dan nun serta kaf adalah dua huruf Arab. Wa kadzalika ma yaquluhu ba'dun nas subhana man amruhu bainal kafi wan nun kalamun fasid la huwa Quran wala hadits wala huwa kalamu ahli ilmi. Wonten zikir ya, wonten zikir lan doa lah ya, wonten doa niku ada kalimat ngeten subhana man amruhu bainal kafi wan nun.
Kalimah ini tidak dibenarkan. Karena kalimah niki menunjukkan berarti Allah itu kalamnya Allah itu berupa huruf, ada kafnya, ada kunnya. Karena maknanya kalau secara zahirnya Allah menciptakan sesuatu, ya Allah menciptakan sesuatu yang Allah kehendaki. Allah berbicara terlebih dahulu, kalimat kun baru jadi. Nah ini tidak benar. Fayajibul li'tiqadu bi anna Allah laisa kamitslihi syai'. Kita wajib ibu-ibu semuanya meyakini bahwasanya Allah tidak sama, tidak serupa dengan seluruh makhluknya. Allah tidak serupa dengan semua makhluknya. Wala yusbihu syai'an min khalqihi, laisa jisman. Allah bukan benda. Wala yattasifu bi sifatil jismi. Allah tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Maujudun bila jihatin wala makan. Allah ada tanpa arah dan tanpa tempat. Munazzah anil qu'udi wal julus. Maha suci Allah Ta'ala dari sifat duduk. Wa anit tahayyuzi fil jihati wal amakin. Maha suci Allah Ta'ala bertempat di semua arah dan di semua tempat. Mahma tasawwarta bibanik fallahu la yusbihu dzalik. Segala apapun yang panjenengan terlintas di dalam hatinya tentang bayangan Allah seperti raksasa dan sebagainya, maka Allah tidak seperti yang panjenengan bayangkan. Allah tidak seperti yang panjenengan gambarkan. Wa man wasafallaha bisifatin min sifatil khalqi faqad kafara. Maka barang siapa yang mensifati Allah satu sifat saja dari sifat-sifatnya makhluk, maka sungguh ia telah keluar dari agama Islam. Jadi penutupan dari kitab ini menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa akidah umat muslimin meyakini Allah mukhalafatuhu lil hawadith. Allah tidak sama dengan semua makhluknya. Jika makhluk bertempat berarti Allah tidak bertempat. Jika makhluk berupa benda dan memiliki bentuk ukuran, maka Allah maha suci dari bentuk dan ukuran. Jika makhluk memiliki mata berarti Allah tidak memiliki mata. Jika makhluk memiliki tangan maka Allah tidak memiliki tangan. Jika makhluk itu duduk maka Allah tidak duduk. Yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan arsy Allah, yang menciptakan bumi Allah. Allah tidak butuh seluruh makhluknya. Allah tidak butuh langit, Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh bumi. Ya, kalau dikatakan Allah itu berada di langit berarti artinya Allah butuh pada langit, dan ini mustahil, tidak bisa diterima oleh akal. Jadi akidah yang benar yang harus kita perjuangkan hingga sampai meninggal dunia nopo? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu meyakini Allah ada tanpa tempat. Nopo? Allah ada tanpa tempat. Coba ngikutin kula ibu, coba. Allahu. Kurang semangat. Allahu. Maujudun. Bila makan. Allah. Ada. Tanpa tempat. Ulangi. Allahu. Maujudun. Bila makan. Allah. Ada tanpa tempat. Nah, bisa ngulangin lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahu maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang panjenengan harus pegang erat-erat hingga sampai meninggal dunia. Maka jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan membawa iman Islam yang benar, jaminannya adalah surga. Dan harapan kita adalah memperoleh keimanan yang sempurna, keislaman yang sempurna. Makanya orang kalau ada mendengar orang lain yang sedang meninggal dunia, apa dongane? Ya mugi-mugi husnul khotimah. Karena intinya itu ibu. Intinya napa husnul khotimah.
Namun untuk mencapai supaya husnul khotimah ini harus melalui perjalanan yang begitu rumit, yang begitu sulit, penuh dengan cobaan. Ya, panlakoni amal sing apik kok kayane berat. Ya cobaan, wong arane wong sing arane pan dadi wong mulya, wong dadi pan dadi ahlu surga, ya kudu melewati rintangan-rintangan niku Ibu. Paham napa mboten? Nah, niki alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu kitab yang berjudul Al-Qaulul Yakin fi ma yanfa amwatunal muslimin. Nah, jadi Ibu, kalau aja matur pertama sing arane wong ngajar, sing diajar ya pasti keinginannya macam-macam. Anak jamaah pengen kiyaine anggar ngajar suarane agak sing geber-geber, emang semangat. Anak jamaah sing pengen kiyaine anggar ngajar ya sing alon-alon bae. Anak jamaah sing pengen ya kiyaine anggar jelasna harus akeh dalil. Sementing ngerti. Anak jamaah sing pengen kiyaine anggar jelasna ya kudu ana dalile, wong ngaji ku ora ana dalil ngaji apa? Ya aku. Macam-macam. Lagi anggar tak turuti siji persiji ya ora ana tutuge. Nggih mboten? Nah, terus sing arane ngaji kowe butuh sing arane kesabaran, emen oleh pemahaman sing bener. Diparin wong sing uripe mung ngaji tok, ora ana beban mikire ekonomi, ora ana beban mikire kesusahan liyane, sing dipikire mung ngaji. Santri contohnya, kue baik belum tentu bisa langsung paham kitab sing tak jelas. Nah, orang langsung paham. Apa maning wong sing kakean kebutuhan, ana mikiri utang, ana mikiri anake nangis, ana mikiri cucian, ana mikiri tetap bengek ya ora. Apa maning kaya kue sing diparing santri baik belum tentu paham apa maning wong sing kakean kesibukan. Tapi ya kudu sabar. Emen oli pemahaman sing bener ya kudune diulang-ulang terus kaya kue. Ya, kudu sabar, sabar aja ngomong tuh. Ora ana dalile kakean lho. Kaya kue. Wong araya kowe mau ya, angger nyumpan nuruti karakter jamaah ya ora ana tutuke. Sijine pengine kaya kiya, sijine pengine kaya kiya. Kan mau gandine amburadul nggih mboten. Terus jalan yang saya tempuh apa? Pokoknya cara jelasnane isinya tidak berlawanan dengan syariat dan dikuatkan dengan argumentasi sekuat-kuatnya. Sehingga nopo yang mendengarkan itu yakin bahwa ilmu yang disampaikan ini benar-benar ilmu yang bersanad, ilmu yang menyambung sampai ke Kanjeng Nabi. Kayak paham nggih? Terus kemudian niki ya supaya panjenengan selamat di akhirat, pertama jaga akidahnya. Kan sudah belajar niki Allahu maujudun bila makan, Allah ada tanpa tempat. Aja sampai panjenengan keyakinannya berubah. Aja sampai keyakinan panjenengan Allah nang langit. Kufur, hukumnya murtad gue. Ya, wong sing yakini Allah nang langit murtad keluar Islam, wajib ngucapna kalimah syahadat maning. Wong sing yakini Allah manggon ya murtad keluar Islam. Kuwi medeni. Makanya jaga akidahnya. Terus kemudian yang kedua adalah jaga akhlaknya. Nah, akhlaknya itu maksudnya apa? Sesama panjenengan ya satu letting ya tetap menghargai. Sama yang sebawahnya juga menghargai. Sama anak-anak berarti menyayangi, kan seperti itu. Itu jaga akhlak. Yang ketiga adalah menjaga lisan. Nah, ini yang paling berat lagi. Jaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang kotor. Jaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang hina. Jaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang bisa menjerumuskan kita di dalam kekufuran. Karena akeh wong murtad kue gara-gara ora bisa jaga lisane. Kue hati
hati-hati kudu ana remeh anggar ngeblong ya ketabrak nabrak bahaya kok mati ibaratnya ya kowe nggih mboten kabeh-kabeh kudu ana remeh jaga akidah jaga akhlak kemudian jaga lisan. Dulu guru saya mengajarkan kepada kula waktu saya masih nyantrik, kamu kalau setiap ketemu dengan temannya gini, salaman jaga akhlak. Salaman jaga akhlak. Emang saling mengingatkan ya gitu. Jaga akidah. Salam satu akidah Ahlussunnah. Allah ada tanpa tempat. Nah, itu. Yes. Jadi akidah itu benar-benar sampai mendarah daging. Gara-gara apa? Setiap harinya diingatkan jaga akidah, jaga akidah. Nah panjenengan sudah dapat ilmu dari saya, sudah sah untuk disampaikan kepada keluarganya. Walaupun sedikit orang bisa nangkep sing awit pertama sampai saiki yakin men anggar ditulis dadi buku nggih mboten. Oh ya tapi karena laka sing nulis bebek. Sepoken teka ngaji ngrokena sing paham semene, sing ora paham kiye ya wis mending daripada orang ngaji. Palingan kayak gue nggih mboten. Tapi gue mau tetap berusaha ingin memperoleh pemahaman yang benar karena wong ngaji kudu sabar gue kayak gue. Paham ya? Nah insyaallah nanti Rabu berikutnya ya tetap ngaji ibu ya. Cuma kitabnya sudah ganti atau beda. Lah terus nanti Rabu berikutnya kitab apa? Ya wis insyaallah ngotak pikir nasing matang sing cocok maneh nggo panjenengan kaya kowe. Kitab KB manfaat cuma sing pas nggo jenengan ki apa kaya kowe lho. Kayane apa lah kowe engko sing lagi tak pikir nah kitab iki engko terlalu gede engko ora hatam-hatam kesuwen ora mangan bakso. Mending kitab sing cilik-cilik wae men cepat hatam terus mau hataman mangan bakso. Nah iso mendru kowe dong. Orang gorengan waktu kok. Iya ya, buah-buahan ke tanammu dinagi tok. Wingi-wingine ya langka kayane lho. Bakso ya anane ki makane kowe engko targete nyung kita sing cilik kowe. Oli barokah hatame kita, oli bakso kaya kowe. Ya kowe tanam meloro, ana ya alhamdulillah laka ya pada kersulah. Laka ya ora apa-apa, sing diluru barokah kita tak dongan riyen Bu, monggo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وفي كل ليلة على صورته الأصلية اللهم ثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة اللهم ثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة اللهم ثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوات بالقلوب. Monggo
Allahumma salli ala